Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Azizah dari kelas RPLS 1 Keperawatan Nas di Universitas Muhammadiyah Kudus. Dengan dosen mata kuliah tersebut Ibu Sri Siska Mardiana Eskapnes MKes. Untuk memenuhi tugas keperawatan bencana, kali ini saya izin untuk memberikan acara penyuluhan kesehatan di desa tempat tinggal saya, yaitu Desa Punjul Harjo, khususnya di Pantai Karangjae, Kabupaten Rembang, dengan materi pencegahan dan penanggulangan mitigasi bencana tsunami pada warga pesisir Pantai Karangjae, Desa Punjul Harjo, Kabupaten Rembang. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut besar yang terjadi akibat gangguan di dasar laut seperti gempa bumi, letusan gunung api, bawah laut, longsor bawah laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Tsunami memiliki energi yang sangat besar dan dapat menjalar hingga ribuan kilometer dengan kecepatan mencapai 500 sampai 900 km per jam di dalam laut. Penyebab tsunami yaitu 1. Gempa bumi bawah laut. Penyebab paling umum tsunami adalah gempa tektonik yang terjadi di dasar laut saat lempeng bumi bergeser secara tiba-tiba. Dasar laut terangkat atau turun sehingga memindahkan massa air dalam jumlah besar. 2. Letusan gunung api. Letusan gunung api di laut atau dekat pantai dapat memicu tsunami. 3. Longsor bawah laut. Material tanah atau batuan yang jatuh ke laut dapat mendorong air dan menghasilkan tsunami. 4. Tumpukan meteor. Walaupun sangat jarang, meteor yang jatuh ke laut dapat menyebabkan tsunami besar. Tanda-tanda alam. 1. Terjadi gempa bumi kuat dan lama, lebih dari 20 detik. 2. Air laut tiba-tiba surut jauh dari garis pantai. 3. Terdengar suara gemuruh dari arah laut. 4. Hewan-hewan bergerak menjauhi pantai. 5. Permukaan laut berubah secara tidak normal. Tanda-tanda resminya. 1. Sirena memperingatkan tsunami berbunyi. 2. Informasi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan. 3. Pesan peringatan melalui radio, televisi, internet, atau telepon seluler. Dampak terhadap manusia. Ada 5. 1. Korban jiwa, luka-luka, kehilangan tempat tinggal. 4. Trauma psikologis. 5. Dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan ada 3. Kerusakan pantai, rusaknya ekosistem laut, pencemaran lingkungan. Dampak terhadap lingkungan. 1. Kerusakan pantai. 2. Rusaknya ekosistem laut. 3. Pencemaran lingkungan. Dampak terhadap infrastruktur. 1. Jalan rusak. 2. Jembatan hancur. 3. Pelabuhan rusak. 4. Listrik di komunikasi terputus. Dampak terhadap ekonomi. 1. Kerugian materi yang besar. 2. Aktivitas perdagangan terganggu. 3. Pariwisata menurun. Untuk menjelaskan langkah tahap tsunami. 1. Saat mendapatkan peringatan. 2. Saat terjadi bencana. 3. Saat evakuasi. 4. Setelah sampai tempat aman. 5. Setelah tsunami berakhir. 1. Saat mendapatkan peringatan, tetap tenang dan tidak panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah atau BMKG. Segera bersiap untuk evakuasi. Ajak keluarga dan orang di sekitar untuk ikut menyelamatkan diri. Saat terjadi bencana, lindungi kepala dan badan. Setelah guncangan berhenti, segera menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu peringatan resmi jika gempa sangat kuat dan berlangsung lama. Pada saat evakuasi, ikuti jalur evakuasi tsunami. Berjalan cepat atau berlari
menuju dataran tinggi, bantu anak-anak lansia dan penyandang disabilitas. Bawa barang penting seperlunya. Setelah sampai tempat aman, tetap berada di lokasi aman. Dengarkan informasi dari petugas. Jangan kembali ke pantai sebelum dinyatakan aman. Setelah tsunami berakhir, periksa kondisi diri dan keluarga. Berikan pertolongan pertama kepada korban yang membutuhkan. Hindari bangunan yang rusak. Ikuti arahan petugas penanggulangan bencana. Di sini saya akan menjelaskan hal yang harus dihindari saat berpotensi terhadap terjadinya tsunami. 1. Jangan panik. Panik dapat membuat seseorang sulit berpikir dan mengambil keputusan yang tepat. 2. Jangan mendekati pantai. Banyak orang justru ingin melihat kondisi laut. Hal ini sangat berbahaya karena gelombang tsunami bisa datang sewaktu-waktu. Jangan menunggu terlalu lama. Jika ada tanda-tanda tsunami, segera evakuasi. Jangan kembali sebelum ada informasi resmi. Gelombang tsunami dapat datang lebih dari 1 kali. Jangan menggunakan kendaraan jika jalan macet. Lebih baik berjalan cepat menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ikuti informasi resmi dan pemerintah dan petugas terkait. Demikian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.